wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Eko Novitasari dan saya Dinda Purnama. Kami akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Nah, adapun definisi pernikahan itu, nikah ataupun perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah an-nikah. An-nikah yang bermakna al-wad'u dan ad-dam'u wa at-tadakhul. Kadangkala juga disebut dengan ad-dam'u wa al-jam'u yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Sedangkan menurut ulama fikih, definisi nikah dalam hukum perkawinan Islam adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan rasa sukarela dan keriduan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang rasa kasih sayang. Nah, selanjutnya adapun syarat-syarat nikah. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Nah, maka dari itu, syarat-syarat calon suami itu yang pertama ada beragama Islam. Kedua, bukan mahram calon istri dan jelas halal nikah dengan calon istri. Maksudnya, antara laki-laki dan perempuan tadi tidak memiliki hubungan yang mahram ketika menjadikan tidak halal untuk bersuami istri. Kemudian yang ketiga, terang ataupun jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki. Nah, bukan suami jadi-jadian ataupun seorang perempuan yang transgender menjadi laki-laki, maka itu tidak sah. Kemudian yang keempat, tidak sedang mempunyai istri 4. Nah, dalam hukum Islam bahwa suami itu memiliki batas untuk beristri hanya 4 orang saja. Jadi, jika si suami telah memiliki 4 orang istri, maka tidak sah untuk melakukan pernikahan tersebut. Kemudian yang kelima, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Yang keenam, calon suami rela ataupun tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan tersebut. Nah, jadi syarat hukum laki-laki sahnya untuk menikah itu bahwa laki-laki tersebut tidak dalam keterpaksaan ataupun tekanan dalam menikahi si perempuan tersebut. Kemudian yang ketujuh, calon suami kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya. Yang kedelapan, tidak sedang melakukan ihram. Kemudian ada pun syarat-syarat untuk calon istri. Yang pertama, beragama Islam. Tidak sah hukumnya bagi seorang istri ataupun calon suami menikah dengan orang yang bukan beragama Islam. Kemudian yang kedua, tidak bersuami dan tidak dalam iddah. Nah, haram hukumnya bagi seorang calon istri itu menikah lagi sedangkan si perempuan itu sedang dalam masa memiliki suami. Kemudian yang ketiga, bukan mahram calon suami. Yang keempat, terang ataupun jelas bahwa calon istri itu bukan perempuan jadi-jadian dan betul-betul perempuan. Nah, jadi jelas bahwasanya calon istri tersebut bukan dari transgender, bukan dari laki-laki yang berubah ataupun mengganti kelamin menjadi perempuan. Kemudian yang kelima, belum pernah di-iyan ataupun sumpah atau iyan oleh calon suami. Yang keenam, tidak sedang dalam ihram. Yang ketujuh, calon istri rela ataupun tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan. Sama saja seperti calon suami tadi. Syarat tersebut bahwasanya seorang istri itu tidak dalam paksaan ataupun tidak dalam tekanan dalam melakukan pernikahan tersebut. Yang kedelapan, telah memberi izin kepada wali untuk menikahinya. Bahwasanya kita seorang perempuan ketika hendak menikah maka harus memiliki izin dari wali, ayah ataupun walinya dari si perempuan tersebut. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada teman saya. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu rukun nikah. Dalam memahami tentang rukun perkawinan atau pernikahan, ini ada beberapa buku yang berpendapat berbeda, tetapi akan sama intinya. Di dalam pernikahan tersebut, pendapat ada layaknya akad lain yang memerlukan adanya persetujuan
antara kedua belah pihak yang mengadakan akad. Di dalam jumhur ulama terdiri beberapa ungkapan atau macam-macam rukun nikah. Yang pertama yaitu adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan, yaitu orang-orang yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Kedua yaitu adanya wali calon pengantin. Pihak akad dianggap sah apabila ada seorang wali atau yang mewakilinya. Yang ketiga yaitu adanya dua orang pelaksana. Akad nikah dianggap sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut. Materi keempat yaitu dasar hukum pernikahan. Dasar hukum pernikahan dalam Islam, perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran-ajaran yang berdasarkan dalil dan nakli. Terlihat dalam dalil nakli dalam Al-Quran dan As-Sunnah dinyatakan ada beberapa macam ungkapan atau ajaran dalam dalil nakli tersebut. Yang kedua yaitu menurut aslinya akad nikah atau perkawinan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.